Salam. Silakan duduk. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Bu. Gimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Oke, baiklah Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Istiwa Ningsih. Saya di sini selaku mediator yang ibu-ibu sekalian pilih untuk menyelesaikan permasalahan ibu-ibu sekalian. Oke, mungkin untuk selanjutnya silakan Ibu masing-masing memperkenalkan diri. Oke, dimulai dari sebelah kanan saya. Silakan Ibu. Ya, perkenalkan, nama saya Melisa Tawandari. Saya di sini selaku penggugat. Oke, baiklah, terima kasih. Selanjutnya sebelah kiri saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Azulfa Tinuka Alima. Saya di sini sebagai tergugat yang digugat oleh Ibu Melisa Tawandari. Gimana, ibu-ibu sudah siap dan bersedia untuk melanjutkan yang ini? Oke, baiklah, jika begitu, dikarenakan ibu-ibu telah bersedia untuk melakukan proses mediasi ini, maka kita langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa mediasi yang ibu-ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian perjanjian melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan dari para pihak yang sama-sama telah disetujui. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang akan membantu para pihak dalam proses menyelesaikan permasalahan ini. Di dalam pelaksanaan mediasi ini, kita akan mengenal adanya prinsip-prinsip, yaitu yang pertama imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Di sini saya tidak akan memihak antara Ibu Melisa ataupun Ibu Azulfa. Terus yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Dan yang berikutnya dan yang terakhir yaitu kaukus. Artinya jika diperlukan nanti saya sebagai mediator akan melakukan mediasi dari masing-masing pihak atau satu orang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata cara atau tata tertib selama melakukan proses mediasi ini. Oke, yang pertama yaitu para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator, yaitu saya sendiri. Yang kedua, para pihak tidak boleh memotong perbicaraan satu sama lain. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang, baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak menggunakan handphone. Dan yang terakhir, tidak merekam isi pembicaraan di dalam ruangan ini. Oke, baiklah ibu-ibu, apakah ibu-ibu sekalian setuju dengan tata tertib yang saya bacakan? Setuju. Oke. Baiklah, jika begitu bagaimana kalau kita memulai dengan mendengar keterangan dari penggugat terlebih dahulu? Apakah ibu setuju? Baik, silakan Ibu Melisa untuk menyampaikan keterangan dari pihak Ibu. Jadi begini Bu, saya ini pemilik restoran Matahari. Saya di restoran sebagai bos atau pemiliknya, dan saya cukup kenal baik dengan Ibu Azulfa ini karena beliau adalah teman baik saya. Kemudian pada tanggal 1 April 2023, Ibu Azulfa ini datang ke restoran saya buat bersilaturahmi. Jadi kami mengobrol panjang lebar dan akhirnya Ibu Azulfa ini menjadi tahu bahwa tujuan beliau ini ke saya untuk meminjam sejumlah uang. Tanpa pikir panjang, karena saya sudah kenal baik oleh beliau, jadi saya hanya tanya uangnya untuk apa. Beliau menjawab untuk modal usaha.
Terus saya tanya lagi usaha apa, terus beliau menerangkan segala macam panjang lebar. Terus akhirnya saya menyetujui. Saya tanya mau pinjam berapa, totalnya beliau menjawab katanya 250 juta. Saya mendengar angka itu agak kaget ya, soalnya itu termasuk banyak untuk saya seperti ini. Jadi saya bicara kepada beliau, saya bilang saya bisa ngasih pinjam 250 juta, tapi 2 tahap. Saya kasih dulu pertama 125 juta pada tanggal 1 April itu, dan pada tanggal 1 April saya beli lagi 120 juta. Jadi totalnya 250 juta. Jadi seperti itu. Dan saya beri waktu 3 bulan untuk membayarnya. 3 bulan, awal bulan pertama beliau tidak ada konfirmasi sama sekalipun, tidak ada. Beliau rasanya kayak lost kontak aja. Tapi saya mencoba buat berpikir positif. Saya pikir mungkin beliau ini akan membayarnya di bulan kedua. Mungkin langsung baru ngasih 250 juta. Jadi saya masih berpikir positif. Saya tunggu sampai di bulan kedua, saya lihat tidak ada sama sekali respon, tidak ada konfirmasi. Terus saya masih kasih waktu 1 bulan. Di bulan ketiga saya lihat lagi ternyata tidak ada sama sekali. Akhirnya saya berinisiatif buat menghubungi, tapi sama sekali tidak ada tanggapan, tidak ada respon. Rasanya seperti lepas tanggung jawab, begitu saja. Kebetulan saya butuh uang itu, jadi saya mengejar-ngejar, tapi sudah tidak ada respon sama sekali. Maka dari itu saya mengambil jalur mediasi ini. Saya memilih ibu sebagai mediator kami, supaya saya berharap masalah ini cepat selesai dan menemukan titik terangnya. Oke, jadi artinya Ibu Melisa ini kecewa atas kejadian ini dan menginginkan agar pembayarannya itu segera dilakukan oleh saudari Ibu kita juga. Begitu Bu? Saya sangat kecewa kepada beliau ini. Karena kami berdua ini sudah kenal cukup lama, kami sangat akrab. Bisa dibilang kami teman yang sangat dekat. Tapi beliau bisa-bisanya merusak kepercayaan saya dengan cara meminjam uang tapi tidak bertanggung jawab. Hal itu yang membuat saya sangat sayangkan. Saya sangat disayangkan. Oke, baiklah. Setelah kita mendengar penjelasan dari penggugat, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui. Silakan Bu. Saya atas kesempatan yang telah diberikan Ibu Melisa kepada saya. Sebelumnya saya minta maaf dengan sangat-sangat minta maaf kepada Ibu Melisa karena sampai saat ini, sampai detik ini saya belum bisa melunasi utang Ibu yang sebesar 250 juta. Tapi saya belum melunasi utang Ibu itu bukan karena sengajaan, bukan karena unsur kesengajaan, tapi ada hal-hal yang memang membuat saya tidak bisa membayar utang Ibu. Yaitu yang pertama usaha saya itu belakangan ini mengalami kemunduran yang sangat besar. Di sisi lain juga orang tua Tapi kan Ibu bisa menghubungi saya dulu. Ibu, tenang. Kalau salah satu pihak sedang bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita mengetahui keinginan dari masing-masing pihak. Bagaimana mau dilanjut Ibu-ibu? Ya, Bu, lanjut. Di sisi lain orang tua saya itu akan operasi, sehingga saya harus menemani orang tua saya untuk terbang ke Makassar. Nah, kenapa saya juga tidak bisa menghubungi Ibu, saya tidak menghubungi kembali ke Ibu? Karena benar-benar saya tidak punya waktu untuk mengoordinasi ke Ibu, karena saya fokus sama orang tua saya fokus sama kesehatan orang tua saya, seperti itu Bu. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Melisa dan Ibu Ajulfa, di sini saya menemukan kesepahaman awal dari para pihak bahwasanya ibu-ibu ini menginginkan adanya hubungan baik dan menginginkan agar permasalahan ini cepat selesai. Begitu yang kalian maksudkan?
Ya saya setuju Bu. Saya di sini ini hanya ingin agar masalah ini cepat selesai ya. Karena jujur dari hati saya juga tidak ingin mempunyai masalah dengan siapapun. Terlebih lagi beliau adalah teman baik saya. Jadi yang saya harapkan di sini semoga dari sini permasalahan ini cepat selesai dan mungkin saudara Azulfa bisa cepat melunasi utang-utang saudari kepada saya. Karena jujur saya juga butuh uang itu untuk keperluan lain. Jadi maka dari itu saya berharap saudari Azulfa bisa cepat melunasi utang-utang. Ya Bu, saya juga akan usahakan untuk melunasi sesegera mungkin utang saya kepada Ibu. Baiklah, setelah kedua pihak setuju, maka selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Melisa dan Ibu Azulfa untuk mengajukan mengenai usulan dari permasalahan yang akan dibicarakan ini. Kira-kira siapa yang lebih dulu akan mengumumkan usulannya? Apakah Ibu Azulfa atau Ibu Melisa yang mempunyai usulan? Mungkin saya dulu yang akan memberi pendapat. Di sini saya sebagai penggugat saya mengusulkan buat yang terpenting saudari Azulfa itu melunasi utang-utang saya. Entah bagaimana caranya, mungkin saya akan memberi waktu, saya juga tidak tahu. Saya kembalikan kepada beliau. Mungkin ada cara lain supaya beliau bisa melunasi semua utang-utang beliau. Sebenarnya saya di sini hanya ingin memudahkan beliau. Cuman beliaunya saja yang kemarin sempat menghilang, itu yang buat saya sangat merasa tidak dipercayai. Jadi kalau usulan saya Bu, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Melisa, bahwa mungkin Ibu Melisa bisa memberikan tambahan waktu kepada saya, dan saya selesai tentunya saya akan meminta waktu 3 bulan lagi. Jadi 3 bulan ke depan itu saya akan usahain untuk melunasi utang Ibu langsung secara kontan. Bagaimana Ibu Melisa? Apakah ada tanggapan? Saya menerima usulan dari Ibu. Mungkin saya akan memberi waktu 3 bulan ini untuk saudari melunasi utang-utangnya. Tapi dengan satu syarat, saya meminta jaminan berupa bangunan. Jadi maksudnya bangunan itu jadi kayak Ibu bisa menjaminkan mungkin restoran Ibu atau apanya Ibu. Jadi kalau Ibu tidak bisa membayar utang Ibu selama 3 bulan itu, jadi saya bisa mengambil bangunan Ibu. Bagaimana Ibu Azulfa? Apakah ada usulan mengenai kepastian yang Ibu Melisa inginkan? Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Melisa. Ketika 3 bulan ke depan kok saya belum bisa membayar utang Ibu secara kontan syaratnya, maka jaminannya akan saya berikan adalah sertifikat gedung saya, sertifikat usaha saya, dan itu akan segera saya balik nama. Seperti itu. Akan dibalik nama langsung Atas nama Bu. Oke, baik. Jadi Ibu Melisa ini membutuhkan kepastian yang sudah disampaikan seperti yang disampaikan oleh Ibu Azulfa dalam tempo 3 bulan tersebut. Apakah benar-benar Ibu Azulfa bisa menjamin apa yang Ibu Azulfa katakan tadi? Saya jamin. Oke, baiklah. Pada pertemuan mediasi ini, kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga silaturahmi dan hubungan baik antara pihak dari Ibu Melisa dan pihak Ibu Azulfa. Dan Ibu Azulfa bersedia untuk membayar kontan dalam waktu 3 bulan ke depan. Artinya hutang ini harus lunas dibayarkan dalam 3 bulan mendatang yang akan datang. Bukan begitu, Bu? Baiklah, kesimpulan dari mediasi ini bahwasanya kedua belah pihak telah sepakat untuk tetap menjaga hubungan baik antara Ibu Azulfa dan Ibu Melisa, dengan catatan Ibu Azulfa akan membayar hutangnya secara kontan kepada Ibu Melisa. Karena mediasi ini sudah mencapai kata sepakat, selanjutnya kita akan membuatkan surat perjanjian damai atau mempersiapkan berkas tentang kesepakatan damai. Ibu, beri waktu saya sebentar untuk menyiapkan berkas tersebut. Baik, Bu.
Oke, baik ibu-ibu sekalian, di sini surat perjanjian kesepakatannya sudah jadi. Mungkin sebelum kita mengakhiri, silakan berjabat tangan untuk tetap menjaga silaturahmi antara Ibu Julfa, Ibu Melisa, dan Ibu Ajulfa. Silakan. Minta maaf ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, sebelum ini berakhir, mari kita berfoto untuk dokumentasi. Ya mungkin ada yang membutuhkan. Audio Jungle.